Natal yang pertama tuh pasti kita wujudkan dalam kesederhanaan. Natal aku dinner aja sama anak-anak. Saya memaknai Natal tahun ini sebenarnya banyak berkat, bless in disguise. Jadi berkat di balik masalah. Hari Natal yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia, sebagaimana diketahui, selalu diperingati setiap tanggal 25 Desember. Dan perayaan Natal kali ini mempunyai makna mendalam bagi umat Kristiani, khususnya di Indonesia. Terkait hal itu, Persatuan Gereja Indonesia atau PGI mengumumkan perayaan Natal 2024 ini bertemakan Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. 3 hal yang perlu dimaknai, yakni pengharapan, kesederhanaan, dan damai sejahtera. Lantas, apa kata Once Mekel dalam memaknai Natal tahun 2024 ini? Dan seperti apa pesan damai dari Pendeta Gilbert dalam memaknai Natal kali ini? Sebetulnya makna Natal tidak pernah berubah dari dulu. Untuk orang-orang Kristen tentu percaya bahwa kedatangan Tuhan itu sebetulnya dalam masa tertentu Tuhan itu lahir mewujudkan dirinya sebagai manusia untuk sebetulnya bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia sendiri bisa merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia, bagaimana tantangan kehidupan kemanusiaan, dan dia adalah Tuhan yang memperkenalkan diri bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bisa mencurahkan isi hati, dan Tuhan memberikan pengampunan yang sepenuhnya buat siapa saja yang mengenal Dia sebaik-baiknya dan mau memperbaiki diri, mau mohon ampun atas segala dosa, dan mau merelakan hidupnya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Bahwa saya hidup dalam sukacita yang diberikan Tuhan. Karena itu perintahnya, bersukacitalah dalam segala hal. Itulah perintah Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan. Pak, kita lagi di masa sulit, masa senang. Tadi itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan di siang hari, tapi juga di malam hari. Tuhan di saat kondisi tenang, tentram, syahdu, tapi juga dia tetap Tuhan di masa badai. Itu yang harus orang-orang muda pahami dan percaya. Sehingga mereka bergerak dengan ikhtiar melakukan apa yang terbaik, melakukan usaha-usaha yang terbaik, kemudian juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk Tuhan yang menentukan. Natal yang pertama tuh pasti kita wujudkan dalam kesederhanaan. Kenapa kesederhanaan? Karena Allah menjadi sama dengan manusia melalui jalan di kandang yang hina gitu. Jadi kalau orang merayakan Natal dengan mewah-mewah ya pasti ada yang nggak beres itu. Karena Natal bicara kesederhanaan gitu. Dan yang kedua, Natal bicara tentang perdamaian gitu. Jadi kalau kita Natal masih benci orang, masih simpan kepahitan, masih simpan dendam gitu, ada yang nggak beres gitu. Karena Natal bicara damai. Waktu Natal belajar kita mengampuni semua orang yang bersalah, dan belajar kita tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang menyakitkan buat kita. Dan yang ketiga, Natal adalah berita jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Artinya Natal adalah jangan takut gitu. Kita masih punya Tuhan gitu. Kita ini kan bukan orang-orang gak jelas gitu. Kita ini kan orang beriman, orang beragama gitu. Nah, kita masih punya Tuhan kok. Buat apa gitu kita akhirnya takut, khawatir. Karena orang yang takut dan khawatir ini yang gampang percaya ke dukun lah, yang gampang percaya ramal-ramal nasib lah. Tapi waktu kita tahu ada Tuhan yang menolong kita, berserulah kepada Tuhan. Saya pikir semua agama yakin bahwa kita masih punya Tuhan, ya udah bersandar aja pada Tuhan. Maka ada damai, ada kasih, dan sekaligus kita menjalani hidup dalam kesederhanaan sebetulnya. Natal itu sebetulnya jalan. Kenapa? Karena Natal itu adalah jalan yang Tuhan beri. Yang pertama untuk manusia beroleh damai. Yang kedua untuk manusia beroleh sukacita gitu.
Dan yang ketiga, supaya manusia mendapat keselamatan. Karena damai, sukacita, keselamatan itu adalah awal dari ketentraman gitu. Nah, kenapa Allah harus memberi jalan atau Tuhan harus memberi jalan? Karena ya pada kenyataan kalau manusia berjuang sendiri ujung-ujungnya stres. Nah, berbagai kasus yang ada dalam dunia ini kenapa? Karena ya dunia banyak orang stres, karena stres lari ke narkoba, karena stres lari ke bebas, karena stres akhirnya jadi violent gitu. Kita lihat sekarang orang bunuh kok gampang sekali gitu, orang berselingkuh gampang sekali ya, karena nggak ada jalan dalam kehidupannya gitu. Itulah arti Natal buat kita sebetulnya. Itu kan karena tertulis dalam firman Tuhan gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal. Nah, akar dari segala-galanya kan sebetulnya dosa gitu. Nah, manusia coba menutupi dosanya kan dengan amal, ibadah, perbuatan baik gitu. Nah, tetapi kenyataannya motivasinya jadi ya udahlah saya berbuat baik supaya saya nggak masuk neraka gitu kan. Jadi akhirnya ya di balik perbuatan baiknya sebetulnya ada niat-niat keegoisan diri gitu. Nah, tetapi Natal mengajar kepada kita ya udah ada juru selamat yang buka jalan buat kita, ada juru selamat yang tolong kita. Ya udah kita ikuti jalannya, jalan juru selamat saja gitu. Untuk semuanya yang merayakan, selamat Hari Natal, dan juga untuk kita semua, selamat Tahun Baru 2025. Sukses terus, jaga kesehatan, dan keep happy! Natal yang merupakan hari raya umat Kristiani mempunyai arti mendalam dan tidak biasa bagi artis Melanie Ricardo. Bagaimana tidak, presenter berusia 43 tahun itu mempunyai tradisi tersendiri setiap perayaan Natal, yakni mendatangi panti asuhan. Dan pada perayaan Natal kali ini, Melanie mengajak suami dan anaknya untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan penyandang kebutuhan khusus. Melanie menganggap pada anak-anak spesial itulah dirinya banyak mempelajari iman. Berbagi kebahagiaan merupakan ajaran universal. Lantas, apa yang membuat Melanie Ricardo memilih merayakan Natal bersama anak-anak panti? Yang penting ini bisa dipakai buat jajan, buat nanti kalau kalian ada kebaktian Natal, dan doakan Kak Melanie dan keluarga selalu sehat supaya nanti mudah-mudahan nggak perlu sampai tahun depan 6 bulan sekali datang ke sini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih diberikan umur, masih diberikan sehat, masih bisa berkumpul di panti El Safan. Terima kasih Tuhan. Jadi ini untuk kesekian kalinya teman-teman kita datang ke El Safan, bertemu dengan adik-adiknya yang tunanetra di sini, dan senang sekali tiap datang ke sini. Christmas, puji Tuhan, artinya tahun ini Tuhan masih kasih sehat, masih kasih umur untuk kita bisa kumpul di sini. Dan kalau beberapa bulan yang lalu datang juga, I think on my birthday atau ya lupa, pokoknya nggak sampai setahun, tapi Tyson lagi di Australia, dan hari ini kita bisa berkumpul lengkap satu keluarga and celebrate our Christmas bersama dengan adik-adik di Yayasan El Safan. Awalnya kan mengunjungi mungkin kayak lupa ya berapa tahun yang lalu, tapi seperti tadi saya sampaikan, there's always special place in my heart yang selalu rindu sama adik-adik di sini, karena kan aku dulu kayak sama wartawan juga deh pernah kayak diajakin mereka room tour, bagaimana mereka sekolah, mereka kan semua sekolah di sini, mereka dormnya apa kayak panti asrama. Pintar kali kau, ngerti dorm ya, hebat. Asramanya juga di sini, jadi pretty much kan mereka semua hari-harinya di sini gitu ya. Jadi kayak ngelihat mereka gitu, suaranya bagus-bagus, walaupun mereka penyandang tunanetra, tapi tadi aku ngelihat luar biasa, ada yang bisa drum, ada yang bisa main musik gitar, bass, segala macam. Artinya walaupun mereka punya keterbatasan tidak bisa melihat, tapi Tuhan memberikan mereka karunia yang lain, bakat yang lain yang mungkin aku aja nggak sanggup untuk suaranya. Tadi beberapa adik-adik tinggi banget suaranya, luar biasa. Dan another thing yang benar-benar menyentuh hati aku adalah mereka punya iman. Kayak ada beberapa adik-adik yang bilang, aku kan punya keterbatasan, tapi aku percaya Tuhan pasti siapkan jodoh yang terbaik.
I mean, kadang-kadang kita aja untuk minta sama Tuhan aja, kayaknya nggak mungkin dapat. Sedangkan dia bilang tadi apa? Pasti Tuhan, jodoh saya lagi on the way. Itu kan it's faith, itu kan iman gitu. Jadi aku belajar iman justru dari adik-adik yang ada di sini. Merry Christmas and Happy New Year. Semoga damai, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. God bless you all. Mwah, dari Abuba, anak-anak, bule, Batak. Bye guys. Sementara itu, suasana Natal yang berbeda harus dirasakan oleh Ruben Onsu dan Denny Sumargo. Ia berbagai masalah yang datang silih berganti memberikan arti mendalam bagi keduanya dalam memaknai kehidupan untuk lebih bijak dan sabar menghadapi cobaan. Terutama bagi Ruben, jika pada Natal tahun-tahun sebelumnya, presenter kenamaan itu merayakannya bersama istri dan anak-anak tercinta. Namun tidak dengan Natal kali ini. Ruben resmi menduda. Pertanyaan pun muncul, seperti apa Ruben memaknai Natal kali ini? Natal aku dinner aja sama anak-anak. Lagi mikir-mikir ngeliat cuaca ya, lagi cuaca seperti ini. Ya kalau untuk anak mah ya pasti kita kasih yang terbaik lah. Melewatinya itu harus bersyukur gitu dan ya berdamai dengan diri itu yang paling penting sih gitu. Karena di 2024 ini ya setiap tahun setiap kita pasti ya ada kalanya kita lagi oke, ada kalanya kita nggak oke gitu. Ya pokoknya sukses, sehat, udah paling penting mah sehat lah. Saya Once Michael mengucapkan selamat Natal untuk seluruh pemirsa yang merayakan Natal. Semoga Natal tahun ini bisa dirayakan dengan penuh kedamaian dan semoga berkat Natal yang menjadi bagian Anda semua juga bisa Anda bagikan di dalam lingkungan Anda, dalam keluarga Anda, dimanapun Anda berada. Jika Ruben harus menghadapi konflik keluarga, berbeda dengan Denny Sumargo yang belum lama ini terseret ke dalam konflik Agus Salim dan Novi mengenai kisruh uang donasi. Karena konflik itu pula, Denny Sumargo harus berurusan dengan Farhad Abbas yang berujung saling lapor, sebelum akhirnya berdamai usai Kemensos turun tangan. Lantas, seperti apa Denny Sumargo memaknai Natal di tahun 2024 ini? Dan apa harapan Denny Sumargo terkait konflik Agus Salim dan Novi yang semakin sengit dan pelik? Saya memaknai Natal tahun ini sebenarnya banyak berkat bless in disguise. Jadi berkat di balik masalah. Jadi masalahnya sih lebih banyak sih tahun ini. Dan jujur gue sempet agak shock kayak aduh Tuhan ini maksudnya apa ya, kok masalah banyak gini ya, tadinya harusnya udah beres kok jadi tambah masalah ya, terus kenapa gue jadi keikat di sini ya, kenapa gue jadi kena masalah juga ya. Tapi gue lihat kesini-sininya ya memang gitu ya, kalau kita menyikapi itu dengan apa adanya, dengan tahu diri, ternyata akhirnya jadi berkat sih gitu. Untungnya tahun depan impian saya urusan Agus beres ya, capek. Kemudian urusan dokter sama dokter Richard juga beres, jangan jadi panjang. Terus kalau buat saya pribadi, saya bisa konsisten untuk bisa memberikan wadah kepada orang dengan berhikmat lah. Jangan cuma mikirin cuan, tapi memang tujuannya membantu. Kalau nggak bisa membantu ya kita cuanin ya. Terus apalagi ya, nggak banyak sih, itu doang sih ya. Urusan Novi beres, urusan Alvin Lim beres, urusan Farhad beres, semua beres lah gitu ya. Capek juga ya, maksud kita pengen episode baru yang berbeda aja gitu, capek ya. Apalagi nunggu berapa jam kemarin ya, nggak dikasih makan katanya. Iya, saya melihat itu urusan pribadi mereka ya, karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Bukan hanya gue yang menyayangkan ya.
Kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah, harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya gitu. Saya tuh kepengennya cuman hidup baik-baik aja, saya dipercaya orang, ya apapun bisnis, apapun itu yang nanti saya kerjakan, ya udah mengalir aja. Saya nggak pengen bikin apa gitu. Begitu gue bingung jawabnya, karena hidup gue tuh udah bersyukur aja sih. Segala sesuatu yang gue terima dari Tuhan itu udah berlimpah banget beberapa tahun belakangan ini. Jadi kadang-kadang gue bertanya sama diri gue sendiri, Dan, apa sih yang kita cari lagi? Kita ini bingung juga. Makanya gue juga dalam usia gue yang sekarang ini, dengan semua yang Tuhan udah kasih, gue lebih mengabdikan diri gue untuk mencari kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan yang bisa gue berikan kepada orang, cuma di situ doang. Karena itu yang bikin gue sekarang ini menjadi lebih happy. Kalau dulu kan perempuan ya, dan judi ya. Sekarang kebaikan Tuhan. So teman-teman, Merry Christmas ya semuanya buat teman-teman yang merayakan ya. God bless, bye-bye. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.